Analisa Bapakka, part 2. Di part 1 saya menjelaskan teori bahwa Bapakka menjiplak ilmu dari sumber X. Tentu teori ini masih perlu dibuktikan kebenarannya. Teori ini muncul karena adanya gejala aneh di kelas yang dibawakan Bapakka. Berikut saya berikan contoh videonya. Anda bisa cek sendiri referensi yang saya berikan. Mari kita mulai. Di sini Bapakka menyiapkan contekan dari sumber X. Kira-kira daftarnya seperti ini. Bahwa di dalam Injil itu ada kata-kata Matanya sudah sampai baris ini ya. sebentar, ada kata-kata ini. Apa yang Matius itu yang 126 itu? Bapakka memulai dengan pura-pura mengingat-ingat nomor ayatnya. Tapi dia salah baca yang baris atasnya. Kalau ada orang yang bilang kerajaan Allah di sini di sana, jangan percaya itu. Bentar ya. Matius 26. Matius 26. Bapakka kaget melihat angkanya sudah muncul di layar. Bukan. Matius 5. Dengan sigap, dia baca baris di bawahnya. Langsung ralat Matius 5 dengan penuh keyakinan. Matius 5. Matius 5. Matius 5 semua. Matius 5, Matius 5. Geser ke bawah. Hal kerajaan Allah. Geser ke bawah ada. Sepertinya catatannya kurang lengkap. Sehingga dia meminta buka semua ayatnya lalu cari judul perikopnya. Hal kerajaan Allah. Geser ke bawah. Ini masih kata-kata berbahagia. Judul perikopnya hal kerajaan Allah. Garam dunia, Taurat, terus hal kerajaan Allah. Yesus dan Taurat. Gak ada ya Ustaz? Berbahagia, garam dunia, terus Yesus dan hukum Taurat. Waduh, tidak ketemu. Coba cek lagi catatannya. Bentar. Aduh. Coba Lukas 17, Ustaz. Afwan, jangan marah. Pemirsa maaf ya. Maafkan kayak nama. Lukas 17. Nah, akhirnya dia ketemu ya di baris berikutnya. Lukas 17 itu 20 mulai dari coba semua aja, semua. Ustaz. Tadi dia sudah benar ayatnya 20 dan 21. Tapi untuk menutupi malunya karena tadi salah. Jadi dia ulang minta buka semua ayatnya seperti tadi. Pas kita semua sudah 20 coba. Hal kerajaan Allah. Benar nggak sih? Kedatangan. Ini dia benar. Akhirnya ketemu ayat yang dia mau bahas. Yaitu tentang kerajaan Allah. Tapi kenapa tadi catatannya membawa ke Matius 5? Karena sebenarnya di Matius 5 ada juga membahas tentang kerajaan surga. Mungkin sumber X ada membahas Matius 5. Tapi Bapakka bingung nyambungnya kemana. Jadi dia skip saja ke baris berikut di catatannya. Kebetulan, cocok lagi. Kita lihat satu lagi ya. Kristos itu dari Hamasiah bahasa Ibrani, artinya the anointed one, seseorang yang diurapi, nabi, imam, raja. Ini adalah pengajaran Bapakka yang cukup konsisten. Yang diurapi adalah raja, imam, dan nabi. Dia fokus ke nabi. Mesias Iya. berarti Iya. yang diurapi. Iya. Yang diurapi itu apa? Oke, baik. Yang diurapi itu apa? Jadi kita bilang orang Kristen itu pengikut siapa gitu ya. Jadi jangan ngaco, jangan ngaranglah engkau. Janganlah engkau ngarang ya. Nggak boleh ngarang-ngarang. Aduh, mana sih? Kok nggak ada? Telepon saya di mana tadi taruh? Oh, ini dia. Oke, baik. Maaf ya. Saya harus lihat Bible. Kalau nggak lihat Bible salah saya. Nggak boleh ngarang-ngarang ya. Nggak boleh. Padahal dia lagi buka catatan sumber X. Catatannya kira-kira seperti ini. Sebentar. Ustaz. Nggak boleh ngarang. Nggak boleh. Tidak boleh ngarang. 2 Raja-Raja 9 ayat 6. Ustadz Dani. Apa artinya yang diurapi itu? Siapa yang diurapi itu? 2 Raja. Silakan Ustazah Nyiru. Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel,
telah kuurapi Iya. engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Syukran. Orang yang diurapi pertama raja. Oke? Pegang tuh ya, raja. Oke, yang pertama lulus. Raja itu diurapi. Raja itu mendapatkan gelar Mesias juga. Di dalam kehidupan Yahudi, seorang raja juga disebut Kristus. Christos. Christ. Seorang pengikut raja disebut Christian. Ayo lo. Gimana sih lo? Keluaran 30-30, Ustaz Dani. Syukran. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Imam. Raja, imam. Yang kedua lulus juga. Nah, setelah raja, imam, berarti terakhir nabi. Kita terusin aja, kita terusin. Udah dapat raja, imam, ya. Kejadian 31 atau 13. Kejadian 31, 13. Raja, imam, pegang tuh. Ya, silakan Ustaz. Akulah Allah di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Wah, kaget dia. Loh, kok tugu? Bukan nabi. Syukran saja. Tugu. Tugu ya. Aduh, tugu. Dalam kepanikannya, dia nggak bisa ngarang. Keluaran 30 ayat 26. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum. Kemah pertemuan? Kok bukan nabi? Kemah, tabut. Tuh, udah berapa tuh? Raja, imam, tugu, kemah, tabut. Ilmu cocok loginya sementara nggak berfungsi nih. Itu Mesias, itu Christ. Kamu mau disebut pengikut tugu? Ya nggak mau lah, Om. Tapi kan Bapak yang bawa-bawa ayat ini. Makanya tahu dulu artinya, ya. Tahu dulu. Aduh, bentar. Aduh, blunder. Kenapa belum ketemu? Ini yang terakhir, jangan marah ya, ini yang terakhir. Keluaran 40 ayat 11, Keluaran 40 ayat 11. Ini yang terakhir. Ini udah enggak kemana-mana lagi ya. Kita harus stay dalam tema. Nah, siapa yang bawa arti Kristus sampai ke tugu? Tapi yang baris terakhir contekannya ini sudah pasti benar. Akhirnya ketemu ayatnya, Kristus artinya nabi. Karena Kristus artinya nabi. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya, dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Bejana itu apa sih? Itu TL-nya baca Ustazah. TL-nya baca. Lalu TL buburlah 1954. minyak Ya, silakan. bau-bauan itu pada kolam serta dengan kakinya dan sucikanlah dia. Iya, syukran Ustaz. Jadi jangan sembarangan bilang ya. Kristen itu artinya pengikut Yesus, bukan pengikut Kristus. Kristus itu dari kata Kristos 5546 yang tadi kita baca. Kristos itu dari kata Mesias. Artinya the anointed one atau yang diurapi. Nah, yang diurapi siapa aja? Raja, imam. Bendanya apa aja? Tugu, kemah, kolam, bejana. Tuh, sedih gue jadinya kalau orang nggak tahu. Sedih jadinya kalau ayatnya nggak ketemu. Jadi harus tahu dulu, jangan asal sok tahu gitu ya. Kristen pengikut Yesus, bukan, salah ya. Sekali lagi salah, ya. Oke, sebagai penutup. Bukan penutup Ustazah, bukan penutup tema poin ini gitu ya. 1 Tawarik 16:22. Dan akhirnya Bapak ketemu di kitab 1 Tawarik. Untuk apa dia kutip ayat tugu, kemah, bejana? Jelas ini pertanda kalau dia sendiri tidak memeriksa contekannya dulu. Sumber X membahas bahwa ada benda yang juga diurapi. Tapi Bapak tidak mengerti apa yang mau dijelasin. Ini hanya contoh 2 video ya. Masih ada kejadian serupa di video lainnya. Nah, gimana? Anda sudah cukup yakin dengan teori saya? Berikan tanggapan di kolom komentar sambil menunggu part 3. Oke? Tuhan Yesus mengasihimu. Tidak boleh ngarang.